Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Mustafa. Asal saya dari Depok, Jawa Barat. Untuk orang tua sendiri asal dari ibu dari Bandung, Jawa Barat. Kemudian bapak dari Nusa Tenggara Timur, Flores. Kemudian nama panggilan saya biasa dipanggil Ahmad di Mahkota Quran. Kemudian untuk umur saya pribadi sekarang menginjak 21 tahun dan insya Allah semoga Allah memberkahi ilmu dan umur saya pada saat ini dan untuk di kemudian hari. Target pemutkinan insya Allah bulan Desember akan tercapai 20 juz insya Allah. Kemudian yang mutkin insya Allah segitu. Awalnya itu saya hanya coba-coba. Jadi dulu pas ketika masih lulus MI, saya itu memang takut terhadap Al-Quran ini, hafalan. Tapi dalam surat Al-Insyirah itu inna ma'al usri yusra. Allah itu akan memberikan dalam kesusahan itu pasti ada kemudahan. Jadi ketika saya masuk SMP, saya itu menjadi semangat gitu, termotivasi ketika sering mendengar murotal gitu, ketika dimanapun gitu ya. Ketika dulu seringnya itu mohon maaf main warnet, tapi saya sering dengarnya murotal gitu karena senang gitu. Sampai teman itu melihat saya di warnet itu karena saya melihat Syekh Imam Mekah itu kan orang lagi pada tawaf videonya gitu kan. Katanya, Ahmad, kenapa antum kok nontonin orang sholat gitu kan? Sampai seperti itu. Akhirnya saya pun saya menjawab, ini saya nggak mendengar melihat orang sholat, tapi saya hanya mendengar suara dan murotal itu. Karena teman-teman pun tidak semua menyukai Al-Quran gitu. Bahkan di SMP pun mereka tidak semua, kebanyakan mereka lulus pengen jadi dokter, pengen jadi apoteker, pengen jadi karyawan, pengen jadi PNS, rata-rata semua. Tapi saya ingin sekali menjadi seorang dai yang menyebarkan agama Islam, yang meluruskan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian di SMP itu ada peningkatan karena saya terus semangat gitu, walaupun di antara pusing-pusingnya dipaksa terus. Ketika Al-Quran itu hidup ya, ketika Al-Quran itu hidup memang. Saya merasakan sekali ketika dia itu semakin dekat pada hati kita gitu. Semakin kita sering membaca gitu, semakin dekat, maka Allah akan terus memudahkan. Karena Al-Quran itu tidak susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Sesungguhnya Al-Quran itu mudah bagi siapa orang yang berpikir dan ingin memperdalam Al-Quran. Pada Allah dulu juga ada sebuah peristiwa yang menjadikan saya itu pelajaran sampai saat ini, yaitu ketika menghafal memang kita harus niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketika kita meniatkan pada hal yang lain pasti akan dapat, tapi tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis arba'in yang pertama, "Man kana yuridu fa inna ma hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi." Jadi sesuatu yang kita niatkan dulu. Awalnya itu saya berniat karena dulu di SMP ada beasiswa, barang siapa yang hafal 3 juz maka mendapatkan beasiswa. Qadarullah saya menghafal dengan semampu saya. Waktu itu saya hafal sampai 3 juz. Qadarullah pas saya ingin menyetorkan 3 juz itu Allah berkata lain, karena mungkin niat saya salah, karena ingin mendapatkan uang bukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari hafalan itu. Jadi tidak ada, sudah hangus, karena waktu itu tidak ada, memang kebanyakan peserta itu tidak mampu untuk menyelesaikan hafalan 3 juz gitu. Ingin bekerja karena waktu itu saya sering dekat sama orang, karena itu akhirnya saya mendaftar kerja. Tapi qadarullah ada namanya hidayah. Jadi Allah itu akan memberikan kita hidayah ketika kita dalam kesusahan, kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang, Ahmad mau nggak masuk pondok ini? Dulu pas lulus MI itu sudah pernah ditawarkan, tapi saya tidak berani, dan qadarullah Allah mengizinkan saya untuk menuntut ilmu kembali. Akhirnya saya masuk ke pondok pesantren Khairul Ummah Bentar Salam Berbes di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah di situ saya bertemu dengan Ustadz ya, beliau bernama Ustadz Subur Agus Saputra, hafizahullah. Beliau lulusan dari Mahat Ali Darul Ulum Ciapus Bogor dan sudah menyelesaikan mutain 30 juz serta memiliki sanad matan jazari, tuhfatul atfal dan banyak lagi. Dan beliau tuh memang luar biasa, jiwa seorang dai-nya luar biasa. Jadi yang saya rasakan itu, saya tidak merasakan mencaringin duniawi ketika belajar dengan beliau. Saya di talaki, dari tahsin, kemudian di tajwidnya, kemudian dari semangat perjuangan, orang-orang yang berguguran di jalan-jalan dakwah itu banyak sekali. Jadi banyak seorang hafidh dan hafidhah tidak menjamin, kata beliau tidak menjamin seorang yang hafidh hafidhah itu
akan masuk surga. Karena ada orang yang hafid dan hafidhah itu kayaknya hanya semata mencari dunia. Jadi dia itu menjadikan Al-Quran itu mata pencarian. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berfirman dalam di Al-Quran, la tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Makanya beliau Ustadz Subur Agus Saputra itu sangat menekankan kepada kami para penghafal Al-Quran untuk senantiasa menjadikan Al-Quran ini adalah sebagai pedoman, petunjuk untuk ladang dakwah, bukan untuk ladang mencari uang gitu. Kemudian setelah 6 tahun pas pertama masa masuk saya itu ada waktu setahun, qadarullah saya langsung dimasukkan ke daurah, itu hanya untuk penyelesaian tapi tidak pemutkinan. Itu selesai setoran hanya 8 bulan. Bahkan kakak kelas saya itu ada yang menyelesaikan setoran hanya 2 bulan selesai 30 juz. Itu hanya setoran saya tapi tidak mutkin, hanya setoran Al-Quran. Sekarang beliau itu namanya Yushil Syafi'i, sekarang di STQ Z Cianjur. Kemudian setelah lulus, setelah 5 tahun di pondok, setelah tugasan, saya mengundurkan diri, bukan mengundurkan diri tapi selesai tugasan dan saya pun pulang ke rumah. Ketika di rumah itu saya mencari mau kuliah atau mau kerja. Jadi qadarullah saya mendaftar lagi, ini juga sama karena iseng-iseng tidak ingin niat gitu. Saya mendaftar menjadi imam masjid ya. Padahal profesi itu saya tidak berniat untuk mencari uang, hanya untuk mencari pengalaman. Karena sebagaimana wasiat Ustadz saya, Ustadz Subur Agus Saputra, dia mewasiatkan bahwasannya Al-Quran itu untuk pedoman, petunjuk bagi seorang da'i gitu, untuk kembali ketika ada suatu hal yang sama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika itu jadi imam selama kurang lebih 6 bulan, dan selama 6 bulan itu saya mulai merasakan apa yang dikatakan Ustadz saya itu menjadi kebenaran. Bahwasanya ketika kita mencari sesuatu itu dengan Al-Quran, mencari duniawi, maka kita akan resah dalam hati kita. Walaupun memang gajinya besar gitu kan, di atas UMR, tapi dalam hati saya tidak merasakan ketenangan sama sekali. Sebagaimana yang dikatakan Ustadz saya dulu di pondok itu. Akhirnya saya pun mengundurkan diri dan qadarullah ada orang lain yang ingin menjadikan imam, dan ya alhamdulillah jadi saya pun mengundurkan diri agar menjadikan itu untuk orang lain. Kemudian ketika di rumah ada waktu sebulan ya kurang lebih, itu juga saya itu lihat Instagramnya lagi geser-geser. Kemudian saya menemukan banyak brosur, waktu itu sampai 4 kali daftar. Tapi qadarullah alhamdulillah keterimanya di Mahkota Quran. Sebelumnya di Bogor 1, di Bekasi 1. Di Bogor ini diterima, tapi saya hati itu tidak menunjuk ke sana gitu, jadi tidak sok. Kemudian di Bekasi saya juga kurang cocok. Kemudian di Solo, Jawa Tengah, di Klaten, qadarullah itu tidak diterima. Dan alhamdulillah setelah saya itu mulai resah, tapi saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendawamkan bersama Al-Quran sehari-hari. Kemudian pun alhamdulillah ditelepon dan langsung di video call oleh Ustadz Yusuf waktu itu ya. Ya, alhamdulillah saya diterima di Mahkota Quran, dan langsung hari minggu depannya, hari Ahadnya, saya pun berangkat menuju Mahkota Quran Sukajaya. Dan alhamdulillah sekarang bisa bertemu dengan kakang-kakang, teteh-teteh di sini dan teman-teman sekalian yang sangat luar biasa. Saya menemukan pengalaman baru di sini dari segi bersosialisasi, kemudian menghafal gitu. Karena teman-teman di sini luar biasa semangat menghafal itu, dan mereka bahkan yang bukan lulusan dari pondok memiliki jiwa yang melebihi orang yang di pondok ketika menghafal Al-Quran gitu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi ketika kalau untuk pandangan saya pribadi ya tidak sesuai ulama, berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Maka na yuridu dunya, maka na yuridu thawabad dunya, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah." Jadi kalau kita menginginkan dunia, kita cari dulu Allahnya gitu. Kita cari gitu. Allah itu bagaimana? Kita itu harus lebih dekat sama Allah. Karena ketika kita yang menginginkan dunia itu hakikatnya kadang mendapat sedikit kita. Jadi sedikit yang kita dapat, sedikit pahala juga yang kita dapat. Bahkan kadang hanya dapat duit doang tapi pahala nggak dapat. Ketika kayak contohnya banyak orang yang kerja di bank-bank itu banyak yang riba ya. Jadi memang gajinya besar tapi dia tidak mendapatkan pahala di akhirat gitu.
Jadi ketika kita ingin pandangan saya terhadap dunia, ya dunia itu fana ya, jadi tidak akan kekal, tetapi kita harus gunakan waktu di dunia ini sebagai waktu yang bermanfaat untuk di akhirat kelak gitu. Jadi sebagai penghafal Al-Quran juga banyak fadilahnya, salah satunya adalah bisa memasukkan 10 anggota keluarganya ke dalam surga gitu. Insya Allah kalau kita mengikuti akhirat ya, mengikuti kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita kepada manusia. Kalau cita-cita pribadi, saya sih kadang masih bingung karena cita-cita itu berubah-ubah. Saya pribadi dulu banyak bercita-cita menjadi pelari, menjadi pemain MMA pernah ya, karena dulu senang sama, dulu di pondok juga ada Tifan, namanya Tifan Pokan, tapi terus ada teratai emas. Jadi pas lulus itu saya pingin juga jadi main MMA gitu, tapi ya qadarullah mungkin tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau cita-cita pribadi kelanjutannya ingin, kalau mungkin memang selesai 30 juz dan mendapat beasiswa, ingin melanjutkan ke Timur Tengah lah insya Allah, entah ke Madinah, ke Mekah, ke Yaman, Libya, Sudan, dan banyak lah insya Allah, banyak linknya. Yang pertama ya terutama ya ibu saya ya, kemudian ya ibu saya yang pertama, karena ya setiap motivasi yang datang dari ibu saya ketika diomelin, dimarahin dari kecil sampai sekarang tuh masih ingat gitu, apalagi tentang akhirat, tentang Al-Quran gitu. Untuk ibu saya ya semoga sehat selalu di rumah ya. Saya di sini insya Allah akan selalu berjuang ya, bukan hanya untuk keluarga tapi untuk umat insya Allah.